Kanjeng Nabi ini menurut bapak-bapak dijamin bener nggak? Dijamin bener nggak? Dijamin. Tapi Nabi boleh nggak merasa bersalah? Nabi dijamin nggak masuk surga? Tapi Nabi boleh nggak merasa tidak terjamin dengan amalnya? Boleh kan? Nah, malah justru Kanjeng Nabi orang yang benar ini tidak pernah merasa benar. Dengerin Kanjeng Nabi bilang, ya ayyuhan nas tubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Tuhanmu itu. Aku sendiri sehari bertobatnya 100 kali. Nabi Muhammad yang dijamin oleh Allah tidak ada salahnya, malah dia bertobat sehari 100 kali. Yang pertama saya mau menyampaikan, inilah penyakit kalau ceramah disebabkan pesanan. Ini sekarang musim kalau Ustadz ceramah ada pesanan. Kalau pesanannya sifatnya positif untuk memperbaiki, itu bagus. Tapi kalau pesanannya yang begini inilah akibatnya. Ini punya pesantren ini kawan ini. Yang kedua, inilah penyakit kalau ceramah ustadznya mengharapkan tepuk tangan dari audiens. Ini bisa menyebabkan rusak nilai keikhlasan, sehingga yang dipaparkan pun sesuatu yang menurut saya bagaimana menyenangkan yang memesan, bagaimana menyenangkan orang yang memesan atau panitia, ya kan? Sehingga banyak beberapa hal membuat kita kadang-kadang alergi mendengarnya. Tapi kalau orang awam, paten kali rasanya, karena bisa dia menyusun dengan kata-kata yang baik. Maka kali ini saya akan mengutip statement-statement dia yang kita bahas. Ada di Indonesia ini paham relativisme. Relativisme ini kebenaran yang relatif. Bisa tidak, begitu. Ya. Kalau orang mengatakan itu benar, bisa juga. Ini benar, bisa juga. Ini paham yang dibuka oleh orang liberal. Paham yang kadang-kadang mengedepankan akal daripada wahyu, dengan niat bagaimana menyetarakan semua agama yang ada, sehingga satu manusia pun tidak boleh merasa heroik, merasa bahwa hanya agamanya lah yang benar. Ini tembakannya begini. Jangan ada satu keyakinan pun merasa cuma Islam itulah yang benar. Jadi macam mana arahnya? Mereka ingin mengarahkan bagaimana orang Islam tetap menerima bahwa Kristen itu benar, orang Kristen Buddha tetap menerima bahwa Islam itu benar. Ini namanya paham relativisme liberal. Jadi bahasa yang sering kita dengar namanya moderat. Moderat ini artinya paham yang terbuka. Ini kan sudah banyak diarah-arahkan nih Pak ya. Macam dulu berupaya Islam Nusantara membuat ya, macam mana Islam ala versi Nusantara. Ini mau membuka paham. Ya, terakhir habis itu kita tengok di mana ada Natal di gereja-gereja, udah biasa orang Islam ikut memerayakannya. Orang Natal ya nyanyinya lagu kasidah di balik jilbabmu. Yang menyanyinya biarawati sama pendeta.
yang memukul gondangnya anggota wirid Yasin. Nah, mantap. Inilah paham relativisme. Karena umat Islam Indonesia ini banyak Islam abangan, Islam yang tidak mengerti hukum, maka mereka hanya manut kepada gurunya, kepada ulamanya yang membawa itu, yang menyampaikan. Nah, ini termasuklah Buya Syakur ini guru besar. Dia mengkaji kajian tasawuf. Rupanya pola pikirnya liberalis. Jadi ada beberapa statement dia yang buat kita perlu untuk mengkaji. Yang pertama, tidak boleh engkau merasa benar. Kenapa? Karena yang tahu benar hakikat itu hanya Allah. Ketika engkau merasa benar, maka biasanya engkau merasa orang lain pasti salah kalau tidak sama dengan kebenaranmu. Kan enak bahasa didengar. Ada juga gambaran kalau statement itu aja dianggap sampai di situ, tapi ujungnya kan paham gitu. Pahamnya macam mana? Orang Islam tidak boleh merasa benar akan keislamannya yang menyalahkan agama orang lain. Kan begini arahin. Harus apa? Harus moderat, terbukalah. Kenapa saya sanggup menyampaikan demikian? Karena dia menyampaikan statement Nabi Muhammad saja tidak pernah merasa benar. Buktinya katanya, Nabi Muhammad beristighfar kepada Allah 100 kali minimal satu hari, atau 70 kali dalam satu riwayat minimal satu hari. Ya kalau Nabi Muhammad merasa benar, untuk apa dia beristighfar? Jadi lama-lama nanti masuklah nanti pemahaman, oh kok gitu agama Kristen tuh? Ya benar juga, karena dibawa oleh wahyu. Inilah pemahaman, namanya moderat yang terlalu. Hati-hati. Dulu zaman Nabi udah ada juga ini. Udah ada paham begini. Jadi dia dulu Yahudi, Pak. Kitabnya Taurat diturunkan sama Nabi Musa. Turun Quran, dia masuk Islam. Tapi dia baca dua-duanya. Dikorjakannya dua-duanya, Quran dikorjakannya, Taurat dikorjakannya, dibaca-bacanya. Kata sahabat, kenapa kau baca Taurat lagi? Tapi udah ada Islam. Yang bodohlah kau katanya. Taurat ini dari mana turunnya? Ya dari Allah. Dari Allah. Quran dari Allah. Ya dari Allah. Ya kalau dua-dua dari Allah, kenapa kau tidak memponis pula yang turun dari Allah yang ini yang bagus ketimbang yang lama? Baca dua-duanya, kerjakan dua-duanya. Ini rasionalitas. Ya, lebih mengedepankan akalnya saja ketimbang keyakinannya pada Tuhan. Paham itu rupanya dari dulu sudah ada sampai sekarang. Maka turun ayat Quran, kalau nggak salah saya, ya ayuhan nas udkhulu fis-silmi kafah. Kasus yang tadi, yang Taurat dibacanya juga, Quran dibacanya juga, manusia, masuklah kamu ke dalam agama Allah secara sempurna. Termasuk kasus ini, Muhammad saja tidak pernah merasa benar. Ya, ketika engkau mau ikut merasa benar, maka biasanya engkau sudah tidak benar. Ini salah. Jangan yakini kata-kata begitu. Kata yang benar itu, Islam mesti merasa hanya Islamlah yang benar. Kalau bapak tidak merasa Islam ini satu-satunya agama yang benar, berarti bapak meyakini kebenaran agama lain. Ketika bapak yakini kebenaran agama lain, secara tidak sadar bapak sudah meragukan keautentikan dan kebenaran agama Islam.
Tetapi kita tidak memaksa agama lain untuk membenarkan agama kita. Itu betul. Tapi kita harus yakin, seyakin-yakinnya Islam itu agama benar. Ini harus kita yakini. Nabi Muhammad rupanya ustaz. Begitulah. Kalau enggak dia yakin agamanya benar, untuk apa dia menyampaikan agama sampai berdarah-darah dia? Sampai mau dibunuh dia, sampai dikucilkan dia, bahkan sampai hijrah dia meninggalkan Mekah, pindah ke Madinah. Ini hati-hati paham liberal ni. Enak dia bercakap, mantap betul dia merangkai kata. Orang awam, oh, kalau polisi di situ tepuk tangan, mantap. Begini rupanya paham Islam itu yang sebenarnya. Botimo. Inilah masalah. Alamak. Semalam jatuh saya, luka lutut ini. Begitu rupanya paham. Kata orang-orang awam. Ini Pak, kalau Buya ni mengaji, jamaahnya tidak 100. Ribuan. Inilah penyakit. Kalau ceramah sudah dipesan-pesan, pesannya marbulut pula, marbulut jadi. Apa kata Rasul? Law wada'at asy-syamsu fi yamini wal qamar, law wada'at asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ma taraktu hadhihi ad-da'wah. Kalau seandainya diletakkan matahari itu di sebelah kananku, bulan itu di sebelah kiriku, ala an atruka, supaya aku meninggalkan dakwah ini, tidak akan pernah aku tinggalkan kebenaran dakwah ini. Kalau Nabi tidak yakin benar agamanya, kenapa dia sibuk mendakwahkan ini? Yang kedua, Nabi pernah mengatakan, uktub, tulis kamu, tunjuknya mulutnya, tulis kamu yang keluar dari sini. Wallah, demi Allah, walladzi nafsi biyadihi, di mana diriku berada pada kekuasaan. Ya. Ma kharaja min lisani, tidak ada yang keluar dari lidahku ini, illal haq, kecuali kebenaran. Sekarang ni bahaya ni. Ya, tengok Ali Ngabalin yang sorbannya sampai 18 meter. Dibantainya lagu-lagu gereja sama orang Kristen. Coba. Dibantainya ceramah di gereja. Kita ni bukan perkara hukum-hukum ceramah di gereja, bukan. Silakan ceramah di gereja kalau Anda mengasih tahu agama Kristen itu tidak benar. Yang benar agama Islam. Cara berpikirnya begini, ayatnya begini, itu silakan. Tapi kalau ceramah gereja berupaya untuk menyama-nyamakan pemahaman, bahaya ini. Ini perkara amplop itu juga. Perkara amplop itu juga. Tengok orang-orang ustaz-ustaz yang ceramah di gereja. Kita harus yakin bahwa memang gereja ini, Islam, Kristen ini dibawa oleh Nabi Isa. Kalau menurut Kristen bahasanya Yesus. Maka umat Islam mengiman akan ini berupaya untuk apa namanya ini? Mencocok-cocokkan ini. Inilah penyakit ustaz ni kadang-kadang. Jadi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai corong untuk mendangkalkan akidah umat. Baik. Kalau begitu kenapa Nabi Muhammad beristighfar Ustaz sampai 100 kali kalau dia merasa benar? Bukankah istighfar ini adalah memohon terhadap Allah untuk mengampunkan kesalahan dosa? Akan begitu bahasanya. Akan apa dia beristighfar? Maka dibahas oleh ulama. Apa asbab Nabi Muhammad itu beristighfar? Yang pertama, bapak harus yakin, jangan bergeser keyakinan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Yakin bapak? Jangan bergeser itu. Nabi Muhammad itu maksum. Maksum ni artinya bukan maksum, bukan. Maksum ni artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dianggap berdosa.
liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa liyutimma ni'matahu 'alaik. Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa Muhammad itu sebelumnya sampai yang akan datang. Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepada Muhammad. Ini keyakinan yang tak boleh ditukar-tukar. Nabi Muhammad maksum. Apapun yang dikerjakan Nabi Muhammad statusnya maksum. Tapi kenapa dia beristighfar? Kenapa dia mohon ampun juga sampai 100 kali satu hari? Inilah yang disampaikan dalam kitab Al-Insanul Kamil, ada disebutkan di situ. Nabi Muhammad beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala likamali tawadhu'ihi, untuk menyempurnakan rendah hatinya. Sangkinkan tingginya rendah hati Nabi Muhammad, walaupun dia maksum tetap dia beristighfar. Itu rendah hatinya. Kurasa kalau bapak dibilang Allah begitu, lakukanlah apa yang mau engkau lakukan. Allah mengampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang. Macam mana kira-kira? Rasa apa yang pertama dikerjakan kita ini? Lakukanlah suka hati kau, kerana dosa kau sudah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang, kata Allah. Kira-kira apa yang kau kerjakan kok begitu modelnya? Tangan dia atas lawak, kan? Ke kapi lawak, ke tempat wanita WTS lawak, maksum aja kok. Dan ini terjadi, Pak. Di mana? Agama Syiah. Agama Syiah itu imam-imam mereka yang diyakini oleh jamaahnya itu tidak terkena dosa karena sudah diliputi kemuliaan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka mereka itu pergi ke Amerika, berzina berapa, semuanya bebas. Ya, itulah keyakinan yang salah. Nabi Muhammad kena sempurnanya rendah hatinya, dia tetap beristighfar pada Allah. Inilah pula Rasul. Bukan kerana dia tidak pernah merasa benar, bukan. Ma kharaja min lisani illa al-haq, kata. Tidak ada yang keluar dari lidahku ini kecuali yang bagus-bagus. Ini kadang-kadang bahaya kita paham-paham yang kita bilang. Ada banyak di Indonesia nih, paham-paham moderat, paham-paham liberal. Ini Pak, sebenarnya awas, Islam atau agama apapun yang rusak pemahamannya dibikin orang, bukan ajarannya Pak ya, pahamnya dirusakkan orang, ya. Ini besar disebabkan politik. Makanya carilah orang-orang yang berpolitik itu orang yang mengerti akan Islam ini, bukan karena hawa nafsunya. Jangan Bapak salah paham. Kok begitu Ustaz, Islam tak usah berpolitik? Itu namanya Otto bin Biton. Kalau Islam tak berpolitik, ya siapa memegang kekuasaan? Cuma harus orang-orang yang mengerti agama yang pandai berpolitik supaya bisa menularkan kebenaran. Ini kan kalau menurut saya kan kau nak lagu nih kawan. Bawa makan sedap sikit, rumah hotel-hotel mewah, diajak bicara, ini Pak Ustaz, kita ini sekarang negara ini sudah dalam keadaan darurat, teroris sudah banyak. Ini disebabkan apa ini? Orang-orang mengaku terlalu fanatik dengan kebenaran agama ini. Ini bahaya. Ini ya kan? Minta tolong nanti Ustaz. Abah, gawat. Jadi kalau saya menganggap inilah bahayanya ceramah pakai pesan. Sama banyak juga jamaah-jamaah kita ini, murid-murid Nabi banyak juga minta pesan-pesan kok ceramah. Tapi pesannya lain, Ustaz. Ini agak-agak dimainkan lawaknya sedikit Ustaz.
Ini kalau tak berlawak ini maulid ini, ditinggalkan jamaah nanti ni kata panitia. Rupanya panitia pun dipesan jamaah. Main tidak ustaznya, ada tak lawaknya? Bohong timon. Inilah bikin celaka dunia ni. Tarakin ustaznya macam mana mencari lawak sebanyak-banyaknya, entah apa-apa dibilang. Kok begitu, suruh sajalah Jojon ceramah. Sule ceramah. Inilah Pak dilema sekarang. Yang berikutnya, Nabi Muhammad itu bersolawat. Bukan dia tidak merasa benar akan agamanya, tapi dia bersolawat fi hajati ila rabbih wa iftiqarihi ila Allah Ta'ala. Ini tauhidnya ini. Nabi Muhammad itu bersolawat menunjukkan betapa besarnya hajatnya pada Tuhan. Awak Pak, kalau ada siap sembahyang langsung balik itu anda berdoa, ini pungam ini. Nabi Muhammad ni beristighfar, ya, bukan bersolawat. Nabi Muhammad ni beristighfar, mohon ampun kepada Allah, berdoa dia menunjukkan rendah hatinya, dia membutuhkan Allah, fi hajatihi ilallah. Kalau ada orang siap sembahyang langsung balik, tidak ada berdoa-doa lagi, ini berarti dia tak ada perlunya sama Allah berarti. Itu namanya pungam tu. Manusianya yang tak senang dipinta. Ya, itu pun kadang-kadang emosi juga awak kalau tak dipinta. Ada waktunya itu. Kapan undangan? Yang lain dapat undangan awak tidak. Emosi juga awak. Apanya penyebab aku tak diundang kira-kira ni? Lewat-lewat dia buka rumah kawan. Tengoknya orang makan, bukan perkara makan itu. Dia pasti merasa ada salah juga. Rupanya ahli bait tadi lupa memosan. Yang nomor 2 diposannya sama orang kawan tu lupa membilang. Ini kan sekarang ada model mengundang ni Pak, tidak ada orangnya. Model lempar aja ni. Iya apa undangan tu? Ini kan pakai posan. Ini 50.000 kita kasih. 50.000, 100.000 kau kasihkan belah sana. Ni kau sebelah sana. Dia pula nak copat pula. Tang 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 tang, Assalamualaikum, tang tang, Assalamualaikum. Luan masuk anak kawan tu, apa dibikinnya layang-layang hilang tu. Ini banyak kejadian ni. Luan masuk anak ahli bait, masih anak-anak, dibikinnya kertas layang-layang, leong terus. Main layang-layang undangan. Ini banyak kejadian. Jadi jangan awak buruk sangka, kadang-kadang kalau awak pesta, orang yang awak kenal tak datang. Rupanya kena tak diundang. Rupanya sudah bapak undang. Model beginilah undangannya. Main lempar tadi. Bahaya ini. Tunjukkanlah kita kepada Allah besar hajat kita, iftiqar kita. Rasul begitu. Bukan dia merasa Islam ini tidak kurang benar, bukan. Bukan dia merasa tidak benar, bukan. Andai Nabi Muhammad itu tidak beristighfar, tidak ada masalah. Sudah dijamin Allah tak ada dosanya. Tapi dia untuk menunjukkan makhluk ni tidak beradab kalau tidak menunjukkan kebutuhannya pada Tuhannya. Lazat yang senang apabila dipinta-pinta. Manusianya kok banyak kali minta awak poning kepalanya. Semalam uak aku tengok, hari ini uak juga, kemarin uak juga, uak-uak saja ini. Kalau manusia, Allah senang dia. Merataplah kau kepadaku, karena aku zat yang tempat bersandar, Allahus Samad. Ayat berikutnya apa? Wa adamihi igtirarihi bi fadlihi min rabbih. Nabi Muhammad itu beristighfar menunjukkan dia tidak lalai, tidak tertipu dari anugerah Allah. Walaupun Allah beri anugerah yang banyak kepada Nabi Muhammad tidak tertipu dengan itu. Tetap dia beristighfar. Pernah dalam satu riwayat Nabi Muhammad ini jatahnya malam itu di rumah Aisyah. Minitnya banyak. Malam ini catatan jatah di rumah Aisyah.
Maka dia tidur di rumah Aisyah. Mungkin Aisyah ingin dekat-dekat tidur dengan Rasulullah. Tapi Rasul bilang, "Adek, abang ini mau sembahyang." Iyalah. Tapi Aisyah ditunggunya juga Nabi Muhammad tu solat. Habis sembahyang, siap sembahyang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dipikir Aisyah pula udah siap, lanjut lagi. Allahu Akbar. Oh, mak. Terakhir lama-lama dijulurkan Aisyah kakinya dekat tempat sujud Nabi Muhammad. Jadi inilah alasan kenapa orang Muhammadiyah mengatakan tak batal wudu memegang bini. Aisyah dulu pernah dikuiskan Rasul kakinya waktu Rasul sujud, pas di tempat sujud itulah pula kakinya. Padahal kalau menurut mazhab Syafi'iyah, rumah Rasul tu sangkinkan sempitnya, antara tempat dia tidur itu sama tempat dia tahajud biasanya, sembayang-sembayang sunat malam, itu dibatasi tirai. Maka Aisyah menjulurkan kakinya dari balik tirai. Maka apakan Nabi Muhammad, kok bahasa kami Melayu, dikuiskannya. Dikuiskannya, dia pun sujud. Ini sampai mau subuh, apa bercakap Aisyah, "Anta maksum, bukankah engkau Nabi Muhammad maksum?" "Iya." "Engkau kan Nabi?" "Iya." "Kenapalah hebat kali sembahyang ini, sampai begini-begini mau sampai subuh?" Apa kata Rasulullah? "Afala tuhibbi an akuna abdan syakura?" Wahai Aisyah, hendakkah kau senang lakimu ini menjadi hamba yang pandai bersyukur pada Tuhan? Ini dia. Jadi Nabi Muhammad beristighfar tu bukan dia tidak merasa benar, bukan, tapi dia memang menunjukkan kepada umatnya, aku seorang Nabi yang tidak tertipu. Tahu bapak, ibu, saking pedenya Nabi Muhammad akan kebenaran agama ini, dia pernah bilang, "Ana la akhsyakumullah wa atqakum wa a'lamakum." Biar tahu kalian semua, kata Rasul, aku inilah manusia yang paling takut sama Allah. Di antara semua makhluk yang ada ini aku manusia yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum, manusia yang paling bertakwa pada Allah. Wa a'lamakum, aku manusia yang paling tahu tentang agama ini. Kalau Nabi Muhammad tidak merasa benar, kenapa begini cakap? Tapi itu tadi sengaja disetting supaya umat ni jangan merasa benar sendiri terhadap agama ini, suka menganggap kebenaran agama lain. Ini lebih bikin cilaka. Hati-hati. Ini kalau begini kita salah paham, gawat ini. Sama dengan oma-oma, terlambat dia wirid Yasin. Udah ceramah aku baru dia berjalan dari jauh. Berkojar-kojar lah oma-oma itu. Apa kata kawannya? Tidak perlu kau berlari-lari, cukup berjalan saja. Kenapa begitu Kak? Ustaz sudah ceramah. Hidup ni bukan pelarian, hidup ni perjalanan. Boltimo. Kan sedap ya, sedap bahasanya itu kan? Sedap bahasanya itu. Untuk apa kau berlari-lari? Cukup berjalan saja. Padahal udah ceramah Ustaz. Tapi Ustaz sudah ceramah Kak. Hidup ni bukan pelarian, hidup ni perjalanan. Mengganggu kawan tu saking indahnya kata. Tapi sampai dia ke tempat wirid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Ustaz. Leong terus. Inilah masalah. Apa tak berlari awak? Kan? Paling tidak mencopotkan. Macam sembahyang dah terlambat awak, imam sudah masuk. Santai masa, jalan santai. Mak bahaya. Agak-agak kencangkanlah sikit. Inilah dia. Sama dengan orang yang tak berdoa, aku bilang tadi. Baik. Yang berikutnya, kenapa orang Islam terlalu merasa sempurna kali Islam ini? Mana ada yang sempurna?
di dalam hidup nih. Tengok. Ini bahasa nih. Mana ada yang sempurna di dalam Islam ini? Bahkan Islam juga belum sempurna. Apa kata alasannya? Buktinya sampai meninggal Rasulullah, ya, perbudakan belum dilarang. Inilah pikiran liberal nih, Pak. Jadi memang dalam Islam itu, Pak, ada hukum budak. Berperang, kalah orang, ya, maka banyak tawanan. Tawanan ini kan menjadi budak. Ada hukum budak dalam Islam. Sampai meninggal Rasul katanya pula perbudakan ini, hukum budak ini belum ditutup, berarti perlu disempurnakan. Kalau begitu Islam saja tidak sempurna. Ini dia apanya? Ini dia cara mengambil memasukkan. Ya kalau Islam saja tidak sempurna, kenapa merasa Islamlah agama yang paling benar? Kan begini arahannya ini. Ini padahal Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini sudah kusempurnakan agamamu ini. Pahamnya apa? Udah lengkap dalil-dalil dalam Islam nih. Kalau ada masalah baru kamu jangan takut. Pasti ada sudah dalilnya dalam Islam nih. Begitu. Jangan pula macam paham Wahabi ini. Perbanyalah juga. Ya. Asal tak ada di zaman Nabi begitu jangan dibuat. Terakhir wirid Yasin pun tak boleh. Bid'ah. Bapak ni yang mengaji ni pakai makan-makan berbungkus ni pun ada zaman Nabi enggak tahu aku. Kalau tak ada bid'ah. Jawab kita. Itu salah pula. Maksudnya itu Islam ni sudah lengkap. Dah sempurna. Dalil-dalil sudah lengkap. Apa saja yang terjadi di alam ni sebenarnya jika dicari dalil-dalilnya sudah ada diatur agama. Jangankan yang sudah terjadi, yang belum terjadi pun sudah diatur agama. Makanya saya berani bercakap, tunjukkan sama kita satu agama selain Islam yang berani mengatur urusan umatnya mulai taberak sampai taberak lagi. Bapak kan bangkit subuh kan taberak, kalau tak taberak terkoncing. Sampai terkoncing lagi besok subuh. Diatur begini Islam. Masuk kakus, keluar kakus, pasang baju, buka baju, sampai di atas tempat tidur macam mana berhubungan badan, apa doanya, apa ada rupanya agama sesempurna itu? Saya duduk sama saudara kita Kristen, saya tanya sama dia, ibu jangan tersinggung, ya, apa? Ibu kok makan kok lama kali doa ibu? Orang tu lama doa, Pak. Kalau ada kucing leong ikan. Saya tanya, ada tidak cakap daripada Yesus mengajarkan cara sebelum makan? Tidak ada. Berarti paham itu ditambah-tambah pendeta. Saya bilang, ibu ketika ada meninggal orang, iya. Berapa lama itu di rumah? Oh, mau seminggu, Pak. Dia apa kan? Ditortor lah. Ada tidak Yesus mengajarkan mayat ini suka ditortor? Wah, itu adat, Pak. Ya, tapi adat, tapi ini perkara hukum, mayat dah mati. Suntik sana, suntik makin lama, menyapa. Sehingga pakai lagu orang tu, Pak. Ayah dengarkanlah, yang meninggal ayahnya. Aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Menangis semuanya. Masuk rap. Ayah, pas pula lagunya itu. Dengarkanlah. Allah. Saya tanya, siapa mengajari? Makanya kalau perkara sempurna tidak ada yang bisa mengalahkan Islam ini. Makanya akmaltu. Kenapa belum dihapus itu perbudakan? Bukan Islam tak sempurna. Islam ini banyak mengatur hal-hal hukum. Lepaskan budak, bebaskan budak, bersedekah dengan memerdekakan budak.
Tapi kenapa tidak ditutup hukum budak sampai meninggalnya Rasulullah? Berarti menurut pandangan Islam, perbudakan itu masih ada manfaatnya. Sama dengan bercerai. Ketika ada agama mengatakan tidak boleh cerai, tapi tidak pernah bahagia dalam ikatan kekeluargaan. Cuma Islam yang mengatur tentang perceraian. Kejamlah Islam ni, jangan cerita kejam. Karena yang memiliki hukum tu Allah, dan yang punya dunia ni Allah. Yang punya dunia ni lebih tahu apa kepentingan dunia yang dibuatnya. Kan terbukti sekarang. Bagaimana kalau laki-laki impoten, bini hiperseks, apakah berzina dia ni? Maka ada ketentuan dibolehkan agama menuntut cerai. Kenapa? Karena suami tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya. Kan begitu ceritanya. Berarti kan masih ada solusi yang diberikan Islam. Cuma Islam agama yang bisa begitu. Jadi kadang-kadang jangan dilemah-lemahkan Islam nih. Bahaya kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu lagi yang paling sedap. Ada hadis katanya mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir daripada ungkapan dia la ilaha illallah, masuk surga. Ini hadis Rasul, Pak. Hadis ini sahih. Bukan satu riwayat ini. Asal bisa saja bapak nanti mau meninggal bapak, la ilaha illallah, surga. Jangankan bapak yang muslim, orang kafir saja, ondak matinya, ondak nazaknya, sadar dia la ilaha illallah, surga. Tidak begitu pahamnya. Ini orang liberal ini. Itu kan kalimat tauhid. Tauhid itu artinya wahada yuwahidu tauhidan, menyatukan. Jadi sesungguhnya yang dikatakan orang yang layak masuk surga itu orang yang bisa mempersatukan. Tengok bahasanya. Orang yang bisa mempersatukan. Maka selama Islam belum bisa merasa bersatu dengan orang agama lain. Inilah maksudnya ini. Belum bisa mempersatukan dengan perbedaan agama-agama yang ada, maka belum layak dia masuk surga. Tetapi itu dirubah kata dia. Kenapa dirubah pula? Orang yang masuk surga itu apabila terakhir kalamnya la ilaha illallah. Enak kali katanya pula. Cuma bilang la ilaha illallah bisa masuk surga. Masya Allah. Inilah. Berarti dia meragukan apa? Meragukan ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad itu. Tapi kok ditanya sama dia, ini mohon maaf Pak, udah begini lama kita hidup, begini banyak kita tengok orang mati. Betul apa enggak? Begini banyak kita tengok orang mati. Sudah berapa orang yang Bapak dengar dari mulutnya membilang la ilaha illallah? Coba. Dan lama kita hidup, sering kita menengok orang nazak, sekarat, berapa banyak kita tengok orang mengucapkan la ilaha illallah. Bukan perkara gampang itu. Sama dengan wa amat, gampang itu. Hafal-hafal aja, man rabbuka, Allah Rabbi. Man nabiyuka Muhammad, apa payah dia hafal-hafal ini sekarang. Nanti dalam kubur teringat awak langsung, man rabbuka, Allah, dah faham kian awak. Muhammad kata awak. Oh, kok bisa begitu semua masuk surga? Ini, jadi sekarang ini banyak. Terakhir apa katanya? Ketika Nabi Muhammad itu Fathul Makkah, menguasai kota Makkah, maka orang-orang kafir Quraisy kalah. Maka di Ka'bah itu ada 480 berhala. Dalam riwayat kata 300 sekian berhala. Semua dihancurkan Muhammad, kecuali hanya 2 gambar saya yang enggak dihancurkannya.
Itulah gambar Yesus sama Bunda Maria menggendong Yesus. Ini bahaya nih Pak. Bahaya nih. Mana ada jalan pada masa Quraisy dulu agama begitu. Kalau agama yang mengakui Tuhan itu 3 ada, tapi tidak seperti itu. Yang di Ka'bah itu yang berkuasa orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ini agamanya menyembah berhala Lata dan Uzza. Jadi di Ka'bah itu patung-patung itu aja yang ada. Tambah lagi di Ka'bah itu kata dulu ada gambar Yesus sama Bunda Maria menggendong anak. Pahamnya begini nih. Itulah terjadi apabila memaksakan satu teori atas satu kehendak yang ada. Jadi terakhir bersehebat-hebatan ya, supaya orang takjub mendengar ceramahnya yang tak pernah didengar, yang jarang didengar. Begini, ini namanya al-fakhru, bersebangga-banggaan. Sama yang ku bilang kemarin. Berkenalanlah 3 orang kampung, satu dari si Piongot, satu Gunung Tua, satu dari si Dimpuan. Salam dia, siapa nama? Berjumpa rantu perapat, Abu Bakar. Mak, Bakar saja, kalau ada kawan nih. Datang dari Gunung Tua, nama siapa? Nama saya Bakarudin Batubara. Mak lebih gawat lagi. Udah bakar, Batubara pula dibakarnya lagi. Siang terakhir dari si Dimpuan nama si Ahmad, mana bisa melawan. Wak siapa nama? Ahmad, tapi petugas pemadam kebakaran. Botimon. Kalah dua-duanya. Inilah yang namanya bebangga-banggaan itu tadi. Jadi macam ustaz ni pun kena juga penyakit seperti ini. Kenapa? Kadang-kadang orang terlalu besar hasratnya untuk dapat penilaian dari makhluk. Ya, kenapa aja Wak datang pagi-pagi kali Wak menengok yang kemalangan tu sampai jam Wak Pino mak menunjukkan batang hidung awak. Kan penilaian makhluk juga. Pino mak menunjukkan batang hidung awak bahawa awak memang datang. Ada saat itu perlu, tapi jangan gantungkan niat pada penilaian makhluk. Jadi beginilah akhirnya manusia banyak kena. Beginilah akhirnya manusia banyak kena. Terakhir dibuka orang semua ceramah dia. Diteliti orang akan pembukaan kelemahan-kelemahan. Rupanya memang pemikiran dia seakan-akan pemikiran relativisme, menganggap semua kebenaran relatif saja. Masya Allah. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini paling tidak menjawab dan membantah. Jangan sempat awak terikut-ikut. Termasuk dia bilang tu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. 1400 tahun sudah umat Islam ini salah dalam memahami, termasuk sahabat. Kata dia. Dibilangnya pula sahabat Nabi salah memahami. Kan dahsyat itu. Apa yang salah? Memahami ayat Quran, as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong kamu tangannya sebagai balasan apa yang mereka kerjakan. Kenapa pencuri dipotong tangannya? 3 kalilah Islam ini. Maksud potong tangan itu apa tidak bisa dipahami? Di stop kerja tangannya, masukkan ke penjara, cukup. Kenapa ada sahabat yang memotong tangan? Ini kata dia pula lagi. Disalahkannya sahabat Nabi, disalahkannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja motong tangan kalau ada yang salah, pencuri. Lau kanat binti Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Pada masa itu Nabi Muhammad, kalau memang anakku Fatimah mencuri, anakku saja ku potong tangan. Sahabat-sahabat berapa banyak kasus pencurian yang akhirnya dengan pemotongan tangan. Datang paham-paham yang begini liberal tadi. Motong tangan itu maksudnya tangan ini kan kekuasaan. Kalau dia pejabat masuk penjara sudah. Kalau dia orang-orang bekerja di stop kerjanya,
Jadi ya pokoknya sudah masukkan ke penjara. Jangan pula dipotong tubuhnya, itu menyakitkan. Masya Allah, hukum Islam sudah ada. Maka kata Al-Quran, ala fil qisasi hayah, sesungguhnya dalam hukum Allah itu ada kehidupan. Dipotong tangan itu ada kehidupan. Ketika dipotong satu orang tangan pencuri, insya Allah mudah-mudahan agak aman awak di kampung nih. Tapi hukumnya kan ditentukan berapa kadarnya baru potong tangan. Ini tidak, 18 kali ganti dap air, 18 kali ganti. Pasang, besok 2 hari hilang. Pasang waktu lagi 3 hari hilang. Apa saja yang lupa dimasukkan ke dalam rumah hilang. Terakhir selop buruk hilang. Macam selopku sekarang 25.000 harganya sudah. Dulu 300 limpul, hilang ganti 200 limpul, hilang ganti 200, hilang ganti yang cepek limpul, hilang ganti yang cepek, hilang. Terakhir 25.000, asih hilang aja. Alhamdulillah bertahan yang 25.000 ini boleh hilang. Itu dia. Maka kadang-kadang awak pandang kejam hukum Allah tu bukan kejam. Disitulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau satu koruptor saja Pak dipotong lehernya, kurasa tidak ada yang korupsi lagi. Tak usah pada dipotong lehernya, ya, dipotong aja tangan. Enggak segan orang korupsi, betul apa enggak? Iya. Nah, beginilah. Jadi paham yang kita sampaikan kaji ini menjawab kesalahan pemahaman tauhid seorang ustadz yang memahami tasawuf. Dia mengkaji kitab tasawuf. Ini kita khawatir, prihatin kita. Kenapa sampai sebegitu jauh?